Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Di sini kami dari kelompok 6 akan membahas tentang bahasa Inggris. Di sini ada saya sendiri, Anggar Pragusti, dan ada teman saya, Suni Gunawan, Anissa Maharani, Puja Salsio, dan Alam Yurilianto. Ya, silakan. Jadi, di sini kita akan menjelaskan tentang basic grammar. Yang pertama ada simple present tense. Jadi, simple present tense ini adalah tenses yang digunakan ketika suatu kejadian sedang berlangsung atau yang berulang kali. Nah, jadi simple present tense ini juga selalu menggunakan verb 1 dalam penyusunan segala kalimatnya. Lanjut. Nah, terus ada rumus dari simple present tense. Jadi rumus dari simple present tense ini hanya menggunakan subjek, verb 1, dan objek. Bila subjeknya itu she, he, it, itu baru menggunakan plus s atau is. Nah, bentuk spelling kata kerja pada orang ketiga yang she, he, it ini tergantung dari akhiran kata kerjanya yang verb ini. Nah, untuk kata kerja yang berakhiran o, CH, SH, dan X itu baru ditambahkan dengan IS. Lanjut. Nah, lanjut itu ada fungsi dari simple present tense. Jadi yang pertama, fungsi dari simple present tense adalah untuk menunjukkan kejadian berulang yang berlangsung pada saat ini. Contohnya itu adalah I take the motorcycle to the office. Maksudnya dari sini, take-nya ini dalam verb itu karena dia memakai subjeknya I, jadi tidak ada menggunakan penambahan s atau is. Yang kedua adalah untuk menunjukkan suatu fakta atau general truth. Nah, contoh dari kalimat general truth ini adalah the President of Indonesia is Joko Widodo. Maksud dari contoh kalimat ini adalah karena Presiden Joko Widodo ini adalah sebuah fakta. Apa sih? Maksudnya tuh fakta. Pokoknya ini adalah kalimat fakta bahwa di Indonesia itu Pak Joko Widodo adalah presidennya. Lanjut yang ketiga adalah untuk menunjukkan suatu kebiasaan atau habitual action. Contohnya adalah every years at Lebaran days, most of a people travel to their hometown. Nah, di sini adalah mencontohkan sebuah kebiasaan kalimatnya untuk simple present tense. Lanjut. Nah, terus contoh kalimat simple present tense ini ada 3. Yang pertama adalah simple present tense positif, yang kedua adalah simple present tense negatif, dan untuk yang pertanyaan. Yang pertama dulu adalah simple present tense positif. Itu tuh menggunakan rumus subject, verb 1, penambahan s or is untuk penggunaan yang belakangnya seperti tadi, yang belakangnya adalah ch, atau S or Z, baru plus objek. Contoh kalimatnya adalah they watch new movie every Sunday, atau juga bisa you play a gadget. Maksudnya dari sini adalah karena di verbnya itu menggunakan watch yang tidak memerlukan penambahan S or IS, jadi langsung saja they watch new movie every Sunday. Yang kedua adalah simple present tense negatif. Nah, simple present tense negatif ini adalah contoh kalimat yang menggunakan present negatif. Biasanya itu digunakan penambahan don't or does not sebelum kata kerja, kecuali to be dan modal. Nah, rumusnya dari present tense negatif ini adalah subject plus do not or does not, baru verb 1, baru objek. Nah, jika kata kerja atau verbnya ini berupa to be, maka rumusnya menjadi subjek, penambahannya ini bukan verb, tapi is, am, are, baru not plus objek. Nah, contoh dari kalimat yang tense negatif ini adalah they don't watch new movie every Sunday, atau juga bisa she does not love me. Nah, di sini contoh yang kedua itu adalah she does love me. Kenapa nggak pakai don't
kenapa nggak pakai does not? Karena di sini verb-nya itu sudah love, jadi kayak nggak usah ditambahin apa sih, astagfirullah. Nah, pokoknya dia langsung aja, jadi nggak usah penambahan s or is, karena s or is itu hanya untuk penggunaan yang di simple present tense positif. Ya, lanjut. Yang terakhir ada simple present tense yang interrogatif, ini yang untuk pertanyaan. Jadi untuk menggunakan kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan ini biasanya menggunakan tambahan do atau does di depan kalimatnya. Rumusnya dari yang simple present tense interrogatif adalah pertama-tama dia tidak langsung ke subjek, tapi ke do not or does not dulu, baru subjek, verb one, baru objek. Baru kata do ini jika subjeknya adalah I, you, they, atau we. Jadi yang untuk do not ini adalah untuk kalimat, untuk subjeknya yang I, you, they, we, dan untuk yang does not adalah untuk yang rujukan kata ketiga yang she, he, it. Nah, contoh kalimatnya dari simple present tense interrogatif ini adalah do you they watch new movie every day? Atau juga bisa do you play gadget every time? Ini menunjukkan simple present tense yang merupakan pertanyaan. Sudah, sekian. Yang kedua, simple past tense. Simple past tense adalah kalimat tense yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan telah berakhir di masa lampau. Jadi simple past tense ini berbeda dengan continuous past tense. Kalau continuous past tense itu menjelaskan suatu kejadian yang di masa lampau yang masih terjadi hingga sekarang. Kalau simple past tense hanya terjadi di masa lampau. Rumus simple past tense hanya subjek, verb to, dan objek. Dalam kalimat simple past tense, kata kerja verb yang digunakan merupakan bentuk kata kerja kedua. Terdapat dua jenis kata kerja, yakni regular verb dan irregular verb. Bedanya, regular verb itu adalah kata kerja yang beraturan, sedangkan irregular verb adalah kata kerja yang tidak beraturan. Contoh kata kerja yang regular itu verb one ditambah ed atau d di belakangnya. Contohnya stay menjadi stayed, punch menjadi punch, play menjadi played, touch menjadi touch. Next. Yang irregular verb itu yang termasuk di dalamnya to be juga. Bentuk kata kerja keduanya sangat berbeda dengan verb one-nya. Jadi awake menjadi awoke, begin menjadi began, drink menjadi drunk, eat menjadi ate, run menjadi run. Namun ada juga sebagian irregular verb yang memiliki bentuk kata kerja yang sama dengan bentuk kata kerja dasar atau verb one-nya. Contohnya put tetap menjadi put, split tetap menjadi split, split tetap menjadi split, set tetap menjadi set, cut tetap menjadi cut. Contoh kalimat simple past tense affirmative berikut ini, Wall Street English. Contohnya itu, Abdul went to Bali for holiday last Sunday. Yang artinya, minggu kemarin Abdul pergi ke Bali untuk berlibur. Bisa juga, she joined English club class at school yesterday. Kemarin dia bergabung ke dalam klub bahasa Inggris di sekolah. Yang ketiga, last Monday, Johnny got an accident at the office. Senin lalu, Johnny terkena musibah di kantor. Yang keempat, Danny bought new laptop last night. Danny membeli laptop baru kemarin malam. Oke, untuk materi yang ketiga adalah simple future tense. Yang pertama yaitu definisi. Nah, simple future tense ini adalah bentuk kalimat untuk mengungkapkan kepada tindakan atau peristiwa yang belum mulai digunakan dan akan terjadi di masa depan. Nah, kalimat simple future tense juga biasa digunakan untuk menyatakan prediksi atau untuk menunjukkan kemampuan atau niat. Simple future tense memiliki dua bentuk yang berbeda dalam grammar bahasa Inggris, yaitu
shall, or will, dan going to. Next. Nah, fungsi dari simple future tense itu sendiri adalah dalam bahasa Inggris fungsi going to dalam simple future tense digunakan untuk membicara tentang rencana untuk masa depan yang sudah kita pikirkan. Nah, secara keseluruhan, fungsi simple future tense dapat digunakan pada beberapa pertanyaan atau kejadian, yaitu sebagai berikut. 1. Menyatakan suatu peristiwa atau kejadian yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. 2. Menyatakan suatu janji pada waktu yang akan datang. Yang 3. Menyatakan suatu permintaan kepada orang lain. Next. Nah, di sini ada rumus dari simple future tense untuk jenis kalimat positif, negatif, dan interrogatif beserta contoh kalimatnya. Nah, untuk jenis kalimat pertama yaitu positif, bentuk verbal yang rumus pertamanya yaitu subject plus will or shall plus verb 1 plus object. Nah, contoh kalimatnya yaitu he will play his favorite game. Untuk rumus kedua, subject plus atau is atau are plus going to plus verb 1 plus object. Nah, untuk contoh kalimatnya yaitu Adam is going to sleep at hotel tonight. Nah, untuk rumus ketiga jenis kalimat positifnya yaitu subject plus will or shall plus be plus see. Nah, untuk contoh kalimatnya itu she will be at theater tonight. Nah, untuk jenis kalimat yang kedua bentuk verbalnya yaitu subject plus will or shall plus not plus verb 1 plus object. Nah, contoh kalimatnya yaitu he will not play his favorite game. Untuk rumus kedua, subject plus is, are plus not plus going to plus verb 1 plus object. Nah, untuk contoh kalimatnya sendiri adalah Adam is not going to sleep at the hotel tonight. Nah, untuk rumus ketiga jenis kalimat negatif yaitu subject plus will or shall plus not plus plus be plus plus complement. Ya, untuk jenis kalimat ketiga interrogatif bentuk verbalnya yaitu rumus pertama will or shall plus subject plus verb 1 plus object. Contoh kalimatnya yaitu will he play his favorite game. Nah, untuk rumus kedua atau is atau are plus subject plus going to plus verb 1 plus object. Nah, untuk contoh kalimatnya yaitu is Adam going to sleep at the hotel tonight. Nah, sekian. Next, sudah lewat. Ya, materi keempat ini ada degree of comparison. Itu degree of comparison adalah bentuk adjektif atau kata sifat dan adverb, kata keterangan yang menyatakan perbandingan. Degree of comparison terbagi menjadi 3. Next slide. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada positive degree. Itu merupakan perbandingan setara yang digunakan bersama dengan correlative conjunction seperti as, bla 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 as. Contohnya I'm as tall as him. Yang kedua itu ada comparative degree, adalah perbandingan yang digunakan saat membandingkan dua orang, binatang, benda, ataupun hal lainnya. Biasa digunakan di akhir kata dan ditambahkan dengan ir. Ditambahkan dengan Sedangkan dua suku kata atau lebih diawali dengan kata more. Khusus untuk dua kata adjektif dengan akhiran y, akhirnya dihilangi dengan digantikan oleh ir. Contohnya itu seperti fast menjadi faster, slowly menjadi more slowly, dan masih banyak lagi. Yang ketiga itu ada superlative degree. Itu adalah perbandingan 3 orang atau lebih, benda dan hal lainnya. Digunakan di akhir dengan menambahkan s. Sedangkan satu suku kata ditambahkan dengan mos. Di depannya untuk adjektif yang terdiri dari 2 suku dengan akhiran y, ditambahkan dengan es. Contohnya cool menjadi coolest, happy menjadi happiest. Ya, sekian.
Next, Lam. Selanjutnya, passive voice. Passive voice adalah suatu bentuk kalimat di mana subjek kalimat menerima aksi, bukan melakukan aksi. Tidak seperti active voice, yang fokus terhadap pihak yang melakukan aksi atau door of action. Bentuk ini lebih berfokus kepada pihak atau objek yang menerima hasil dari suatu aksi tersebut, atau receiver of action. Aktif itu my parent plant some flower. Itu pelaku aksi. Pasifnya itu some flower are plant by my parent. Itu penerima aksi. Rumus passive voice. Untuk membentuk kalimat pasif, rumus sederhana berikut biasanya digunakan, tetapi tetap harus disesuaikan dengan tense kalimat. Itu rumusnya itu subject plus to be am is are plus past participle atau double P. Untuk si tense-nya itu simple present-nya itu am is are plus double P. Itu contohnya itu is created. Terus present continuous. Am is are being plus double P is being created. Simple past itu was atau were plus double P, was created. Terus past continuous itu was, were, being plus double plus participle, past participle. Was being created. Present perfect. Has, have been plus double P. Has been created. Past perfect. Had been plus double P. Had been created. Simple feature. Will be plus past participle. Will be created. Feature continuous. Is, are going to be plus past participle is going to be created. Future perfect will, rumusnya itu will have been plus past participle will have been created. Penggunaan dan contoh passive voice. Penggunaan. Ketika pelaku aksi atau door of action tidak diketahui. Contohnya itu my money has been stolen. Itu dalam contoh passive voice ini pembicara tidak mengetahui siapa yang mencuri dompetnya. Lalu yang kedua, ketika pelaku aksi atau door of action sudah jelas dan tidak perlu disebutkan. Contohnya itu, wheat is grown in Karawang. Dalam contoh ini, sudah sangat jelas bahwa petani adalah pelaku aksi atau orang yang menanam gandum. Lalu ketiga itu, ketika tidak ingin memberitahukan siapa pelaku aksi atau door of action, contohnya itu mistake were made. Dalam contoh ini pembicara tidak mau memberitahu siapa yang melakukan kesalahan. Yang keempat, ketika pelaku aksi atau door of action adalah semua orang, people in general,
Transjakarta is used as an alternative means of transportation of avoid traffic jam. Itu dalam contoh ini pelaku aksi adalah semua orang karena Transjakarta dapat digunakan oleh masyarakat luas. Lalu yang terakhir, ketika pelaku aksi ketika pelaku aksi telah disebut pada kalimat sebelumnya atau apabila terdapat di suatu paragraf. Mr. Han, Kok, Ari cheating on the test. Ari was given punishment in immediately. Itu dalam contoh pasif voice ini, Mr. Han sebagai pelaku aksi sudah disebutkan sebelumnya, sehingga tidak perlu ditambahkan pada kalimat kedua. Ya, itu merupakan hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok 6. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.